Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah Minggu Paskah ke-7 dan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Pada hari ini kita berdoa untuk perdamaian dunia. Kita juga mengenangkan jasa cinta seraya mendoakan Paus Fransiskus yang telah berpulang lebih dari 40 hari yang lalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Dan semoga kami melalui komunikasi yang penuh kasih dan kelembutan, mampu menjadi saksi harapan di tengah dunia yang haus akan kebenaran dan damai, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Diakon Stefanus setelah ditangkap dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantel mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, 'Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.
Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan siapa saja yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Siapa saja yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mendengar dengan hati penuh kasih adalah jalan menuju kedamaian. Mengucapkan kata-kata yang memberi harapan adalah pintu menuju kesejahteraan. Maka kata-kata Paus Leo ke-14 setelah terpilih adalah damai sejahtera bagi kalian semua, yang diucapkan oleh Yesus yang bangkit ketika para murid sedang mengalami down, bagaikan berada dalam dunia disinformasi, karena karya Yesus dianggap berakhir dengan kematian, dan adanya polarisasi di antara para murid terpecah belah karena ada murid yang menfitnah, ada yang menyangkal, ada yang lari menyelamatkan diri. Syukur ada juga yang setia sampai mati di bawah kaki salib.
Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Paskah ke-7 kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang hari ini yang ke-59 yang bertema bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hati. Dalam pesan yang dibuat sebelum wafatnya, Paus Fransiskus mengajak kita untuk merefleksikan cara berkomunikasi kita di tengah tantangan zaman yang penuh disinformasi dan polarisasi. Kita perlu mengembangkan komunikasi yang membawa harapan, bukan komunikasi yang menciptakan ketakutan, keputusasaan, bahkan kebencian. Berapa banyak WA yang kita terima membuat kita kecewa, putus asa. Dan jangan juga mengirim WA-WA yang tidak memberi harapan kepada orang lain. Cukuplah sampai pada WA kita ketika ada pesan-pesan yang tidak memberi harapan kepada orang lain. Paus Fransiskus meminta kita menghindari komunikasi agresif yang mudah mengakibatkan perpecahan dan menghalangi harapan sejati. Apalagi informasi yang menipu hingga orang terpuruk mengalami kerugian. Ada juga IG menurut beberapa orang atas nama Antonius Subianto Bunyamin yang menawarkan rosario dari Paus Fransiskus. Katanya banyak kelebihan, boro-boro banyak, cari satu saja susah, gitu ya. Ini berlimpah. Lalu orang mulai tertipu. Gitu. Siapa yang mau silahkan inbox tuh. Ya. Lalu setelah itu ditanya, ya gratis tapi ongkos kirim. Kirim ongkos kirim. Setelah lama dinanti, ongkos kirim sudah berlalu, rosario tidak pernah datang. Tertipu. Nah, ini teknologi ya. Foto saya banyak di mana-mana tuh dipajang. Bahkan update luar biasa, maka menjadi mata pencaharian. Tambah lagi nih setelah Paus Fransiskus wafat. Ada, karena lihat saya salaman dengan Paus Leo ke-14, lalu ada berita lagi. Ada salib dari Paus Leo ke-14, ada banyak, siapa yang mau gratis. Boro-boro saya dikasih satu juga tidak gitu ya. Ini mau tawarkan gitu ya. Nah, lalu sama. Tapi orang tertipu ya. Dengan bentuk sepertinya saya yang punya. Saya tidak pernah punya media sosial. Tawarannya suci. Buntut-buntutnya ternyata tipuan licik lewat benda suci. Karena diminta ongkos kirim dan rosario salib pun tak kunjung datang. Media sosial dengan teknologi mengubah. Bahkan dengan video yang luar biasa. Sepertinya betul-betul saya. Iblis memang sering menyusup pada hal-hal suci yang menipu. Ingat, pembohong, komunikator agresif penuh tipuan dan hoaks pertama ada di mana? Ada di kitab suci. Saat iblis memutar balik fakta pada Hawa yang memakan buah terlarang dengan janji kalau engkau bukan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Betul, tertipu kan? Maka kalau engkau mengirim, engkau akan dapat rosario Paus Fransiskus dan salib Leo ke-14. Tertipu. Nah, itulah iblis ya. Jadi memang bahaya ya. Teknologi berkembang bagus, kita syukuri, tapi kalau hati tidak penuh kasih, hati dikuasai oleh iblis, bisa membuat orang rugi. Apa yang harusnya dimanfaatkan untuk kemajuan malah membuat. Waktu ada pemilihan pausnya belum terpilih, sudah ada foto kardinal-kardinal tertentu dengan foto dengan pakaian paus. Bahkan ada presiden tertentu pun yang kemudian terpajang dengan foto pakaian paus dengan mitra. Teknologi ya. Bahkan yang luar biasa lagi jahatnya yang menginjak-injak martabat, bahwa kardinal sedang berkhotbah, khotbahnya diganti dengan metode tertentu, kata-kata sama, malah didengarkan sebagai jualan dan endorse obat penyakit urat gitu ya. Kacau ini orang-orang nih ya. Jadi figur-figur terhormat
yang harus dihargai dengan adanya teknologi komunikasi dirubah, dibuat manipulasi. Jangan sampai khotbah saya sekarang ini juga dirubah oleh orang jadi jualan obat kumis gitu kan. Bisa saja orang itu ya. Dan sungguh ini martabat manusia diinjak-injak dengan adanya teknologi. Apalagi bisa saja kata-kata Injil ini juga dirubah dengan kata-kata yang menghasut oleh teknologi. Warna suaranya direkam, gaya bicaranya direkam, mimik mulutnya geraknya direkam, lalu dimasukkan dengan teknologi artificial intelligence dan jadilah suatu pembicaraan yang bisa menyesatkan orang. Untuk itulah kita harus bijaksana dan hati-hati. Maka Paus Fransiskus di dalam pesan itu mengajak kita mengutamakan kebenaran dan kedekatan manusiawi dalam berkomunikasi. Kita diajak juga membangun budaya kepedulian lewat kisah-kisah yang syarat harapan. Maka kita bersyukur kepada saudara-saudari kita yang membagikan kisah-kisah penuh harapan, yang meneguhkan kita. Ketika kita kesepian, kita diteguhkan. Ketika kita jatuh, kita dibangkitkan. Ketika kita lemah, kita dikuatkan dengan cerita-cerita motivasi yang memberi harapan kepada kita. Kita diajak untuk membangun berbagai kisah yang memberi harapan kepada orang untuk bangkit berjuang. Paus Fransiskus mengutip apa yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 di dalam ensiklik Spe Salvi, harapan yang menyelamatkan. Paus Benediktus berkata, harapan bukanlah optimisme pasif, melainkan kebajikan performatif yang mampu mengubah hidup kita. Orang berharap bisa menjadi lebih baik. Orang yang memiliki harapan akan hidup secara berbeda. Orang yang berharap telah dikaruniai untuk hidup menjadi lebih baru. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yesus berharap pada Allah untuk menyatukan semua muridnya. Harapan dalam kepercayaan kepada Allah inilah yang menjadi dasar hidup, karya, dan pelayanan Yesus. Model persatuannya adalah kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang diikat oleh kasih satu sama lain yang sempurna. Maka model kasih kesatuan yang dilandasi kasih ini Yesus berharap ada di antara para muridnya. Maka para muridnya diajak juga untuk mengembangkan komunikasi, kasih, dan penuh kelembutan. Yesus, doa dan karya Yesus adalah pewartaan kehendak Allah yang memberi harapan pada siapa yang mendengarkan, kepada siapa yang mendapat berkat-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingat peristiwa bagaimana Yesus tampil sebagai komunikator harapan yang membuat dua orang Emmaus yang lesu dan putus asa karena Yesus wafat pada Jumat Agung, seakan-akan habis hidup mereka, mereka pulang dengan kecewa dan putus asa. Yesus datang menemani mereka, berbicara dengan mereka hingga hati mereka berkobar-kobar. Seorang komunikator harapan adalah seorang yang mampu menemani orang yang sedang putus asa, kecewa, tanpa harapan, hingga hatinya berkobar-kobar menjadi penuh semangat kembali. Maka setelah mendengar Yesus dan makan bersama dengan Yesus dalam Ekaristi, semangat dua orang Emmaus, murid Emmaus itu tumbuh kembali. Harapannya mencuat kembali lagi. Maka kita diajak untuk menjadi komunikator harapan yang hidupnya memberi harapan, membuat orang lain berkobar-kobar hidup lebih baik. Di situ kita menjadi peziarah pengharapan. Dengan makin sering melewati pintu suci, kita makin menjadi komunikator pengharapan. Bagi Paus Fransiskus, peziarah pengharapan tidak tuli terhadap jeritan orang miskin, tidak acuh tak acuh terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh sesama yang berada di dekatnya
dan tidak pernah menutup diri, tetapi selalu terbuka untuk menolong orang lain karena dirinya berharap pada Tuhan dan mengalami bagaimana sebagai peziarah pengharapan diberkati oleh Tuhan. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita menciptakan damai sejahtera. Semoga kata-kata kita, pewartaan kita, komunikasi yang penuh kasih dan kelembutan ini memberi damai sejahtera kepada sesama. Matius 5:9 berkata, mereka yang menciptakan damai sejahtera, mereka itulah yang akan disebut anak-anak Allah. Marilah kita sebarkan bersama dengan pesan Paus juga, mari kita sebarkan selalu harapan, bahkan di saat-saat sulit atau ketika kita harus berjuang, atau saat di mana pekerjaan tampaknya tidak membuahkan hasil. Misteri Paskah sendiri meneguhkan berbagai perjuangan dan harapan kita pada Tuhan. Setelah Jumat Agung ada Minggu Paskah. Setelah Minggu Paskah ada kenaikan Tuhan ke surga. Demikianlah berbagai peristiwa kita juga. Dalam duka akan ada sukacita. Dalam perjuangan akan ada buah-buah kegembiraan dan kebahagiaan yang akan kita petik. Mari kita terus berharap, bahkan mari menjadi komunikator harapan yang membangkitkan orang yang sedang putus asa dan kecewa hingga berkobar-kobar penuh harapan.